Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Rektor STAI Al-Aqidah Tuan Guru Muslihan Habib, dan yang saya hormati Bapak dosen pengampuh mata kuliah dasar ekonomi dan fikih muamalah, dan yang saya hormati juga teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin 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 alamin. Baiklah teman-teman, di sini izinkan saya pertama memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Angles Firanda, NIM 213200003. Saya prodi Hukum Ekonomi Syariah, kuliah di STAI Al-Aqidah Al-Hasimiyah Jakarta. Baiklah, di sini teman-teman, saya membuat suatu video guna untuk melengkapi tugas kuliah saya, yaitu tugas UTS, ujian tengah semester, dengan dosen mata kuliah yaitu Muhammad Arfah SE SYMM, dan dengan mata kuliah dasar ekonomi dan fikih muamalah. Baiklah teman-teman, di sini saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan materi yang telah dibagi oleh dosen. Udah dibagi beberapa kelompok, dan di sini saya mendapatkan materi tentang ghoror. Langsung saja ke materi. Bahwasanya pertama tentang ghoror. Tentang ghoror, dalam hukum Islam, konsep ghoror memiliki peran penting dalam mengatur transaksi dan aktivitas ekonomi. Jadi ghoror itu memiliki peran penting dalam mengatur transaksi dan aktivitas ekonomi. Langsung saja pengertian ghoror. Apa itu ghoror? Ghoror merupakan ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam suatu transaksi yang dapat menyebabkan ketidakadilan atau kerugian bagi salah satu pihak. Jadi dalam konteks ini, ghoror adalah suatu ketidakpastian atau ketidakjelasan di dalam kita melaksanakan jual beli. Jual beli itu sehingga mendapatkan kerugian dari salah satu sebelah pihak antara penjual dan pembeli. Gitu. Antara dalam transaksi tersebut salah satunya mendapatkan kerugian, itu yang dinamakan ghoror. Contohnya, ghoror meliputi ketidakpastian mengenai barang yang diperjualbelikan, harga yang tidak jelas, atau kontrak yang ambigu. Jadi ketika kita melaksanakan jual beli atau transaksi yang lain, ketika itu kita kalau tidak menemukan barang yang jelas atau ketidakpastian dari konsumen atau ketidakpastian dari penjual, dan penjual juga mendapatkan tidak kepastian dari pembeli, maka itu yang disebut dengan ghoror. Implikasi ghoror dalam hukum Islam. Di dalam hukum Islam, jadi implikasi ghoror dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam Islam. Ghoror juga dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dan ketidakpercayaan dalam pasar. Jadi ketika terjadinya sebuah ghoror, maka menjadikan ketidakstabilan dalam ekonomi dan ketidakkepercayaan dalam pasar. Jadi ketika di dalam pasar ekonomi Islam khususnya, karena saya membahas tentang ekonomi Islam, ketika terjadi sebuah ghoror, maka ekonomi akan menjadi tidak stabil atau menjadi tidak stabil dan tidak saling percaya, dan akan menyebabkan kerugian untuk ekonomi Islam tersebut. Yang selanjutnya, penyelesaian ghoror dalam hukum Islam. Jadi dalam hukum Islam, penyelesaian ghoror, dalam mengenai ghoror, hukum Islam menekankan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kehati-hatian dalam transaksi. Dari dalam prinsip Islam, hukum Islam menekankan pada prinsip keadilan. Jadi adil dalam satu pihak dengan pihak yang lain itu merasa adil di dalam transaksi tersebut.
Terus transparansi, jadi yang jelas, transparansi yang jelas ketika jual beli itu barangnya ada, barangnya cacat atau tidak, atau apa kelebihan dan kerugian atau kekurangan dari barang tersebut, ya, sehingga jelas dapat dapat menjelaskan kepada pembeli di dalam transaksi tersebut agar lebih diterima dengan senang hati di dalam transaksi tersebut. Jika kita tidak jelas dalam transaksi tersebut, maka akan mengalami kerugian. Jadi kita harus jelas, harus to the point, apa kekurangan dan apa kelebihan dalam barang tersebut. Beberapa cara penyelesaiannya ini disebutkan di makalah saya atau di tugas saya ini. Beberapa cara penyelesaiannya antara lain, satu, penghindaraan gharar. Pihak-pihak yang bertransaksi harus berusaha menghindari ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam kesepakatan mereka. Ini yang saya jelaskan tadi, menghindari gharar. Jadi gharar ini lebih baik kita hindari. Pihak-pihak yang bertransaksi harus berusaha menghindari ketidakpastian dan ketidakjelasan. Ini yang saya katakan. Jadi kita itu berusaha untuk menghindari perbuatan-perbuatan gharar ini, karena menyebabkan ketidakpastian dan ketidakjelasan di dalam suatu transaksi. Maka oleh karena itu kita harus menghindari perbuatan-perbuatan seperti ini agar tidak mendapatkan kerugian sehingga merusakkan transaksi ekonomi Islam. Begitu. Yang selanjutnya adalah transparansi. Penting untuk menyediakan informasi yang jelas dan akurat mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan serta syarat-syarat transaksi. Ini juga saya katakan bahwasanya kita menyediakan informasi. Jadi informasi suatu barang sebelum kita menyediakannya atau sebelum kita menjualkannya, itu kita harus meletakkan deskripsi tentang barang tersebut. Contohnya kalau sekarang ini tentang di dalam jual beli online. Nah, di dalam jual beli online pun kita harus meletakkan deskripsi tentang barang-barang tersebut, informasi tentang barang-barang tersebut. Apa keunggulannya, apa kekurangannya, dan apa kelebihannya yang lebih membuat minat para pembeli untuk membeli barang tersebut, agar mereka lebih percaya dan akan bisa untuk memajukan dalam transaksi jual beli Islam. Mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam kasus perselisihan terkait gharar, hukum Islam menawarkan mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau musyawarah. Jadi mekanisme penyelesaian sengketa dalam kasus perselisihan terkait gharar. Jadi dalam kasus gharar ini, hukum Islam menawarkan mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase, yaitu atau yang kita sebut dengan musyawarah. Jadi penyelesaian gharar ini ketika terdapat orang yang melaksanakan gharar, terjadi sesuatu tindakan yang gharar yang tidak jelas, jadi itu bisa kita selesaikan dengan bermusyawarah antara pihak satu dengan pihak yang lainnya, begitu. Terus ada pun saya di dalam makalah saya menjelaskan tentang studi kasus contoh aplikasi gharar dalam praktik. Sebagai contoh, dalam interaksi jual beli properti, gharar dapat terjadi jika terdapat ketidakjelasan mengenai status hukum properti, kondisi fisik atau harga yang tidak jelas. Dalam hal ini, pihak-pihak yang terlibat perlu memastikan kejelasan dan keabsahan informasi sebelum melakukan transaksi. Jadi, dalam transaksi jual beli properti, gharar dapat terjadi jika terdapat ketidakjelasan mengenai status hukum properti, kondisi fisik atau harga yang tidak jelas. Begitupun harga, ketika harganya tidak jelas, maka itu harus kita mempertanyakan dengan jelas, dengan kesepakatan bersama, dengan musyawarah bersama tentang harga-harga yang telah ditetapkan atau tentang harga-harga sebagaimana yang telah ditetapkan. Nah, dalam hal ini saya menyimpulkan bahwasanya suatu kegiatan gharar itu
dapat apa dapat merugikan antara pihak satu dengan pihak lainnya, maka oleh karena itu kita harus menghindari suatu perbuatan-perbuatan seperti gharar ini. Nah, sama seperti halnya kita jual beli online. Ketika kita membeli di jual beli online, ketika kita melihat deskripsinya, ada keunggulan dan kelebihannya, tetapi ketika barang tersebut sampai dan tidak sesuai dengan deskripsi tersebut, maka kita harus melaporkan kepada sang penjual agar kita mendapatkan barang yang kita inginkan dengan puas, sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan apa deskripsinya. Ketika kita tidak dapat mendapatkan sesuatu barang yang tidak jelas atau masih mengambang, maka kita harus pertanyakan. Gunanya apa? Gunanya untuk kita ke depannya. Untuk kepuasan hati kita dalam membeli suatu barang. Ya, di sini disimpulkan gharar adalah konsep penting dalam hukum Islam yang menekankan pada keadilan dan kehati-hatian dalam transaksi untuk meminimalkan risiko gharar. Penting bagi pihak-pihak yang bertransaksi untuk menghindari ketidakpastian, menyediakan informasi yang jelas, dan menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan demikian, praktik ekonomi dan keuangan dapat berlangsung dengan adil dan berkelanjutan sesuai dengan ajaran Islam. Tentu saja di dalam kita bertransaksi itu kita ingin keadilan, kejelasan barang tersebut, ya, kejelasan barang tersebut. Jadi tentu setiap orang itu ingin mendapatkan barang yang sesuai keinginannya, bukan yang tidak jelas atau yang tidak sesuai dengan tentang informasi yang telah diberitahukan. Maka di dalam hukum Islam tadi menyatakan bahwasanya diselesaikan dengan penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam atau arbitrase atau musyawarah. Ketika kalian tidak mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan informasi atau deskripsi di dalam jual beli, itu boleh diselesaikan dengan musyawarah, menghubungi pihak penjual agar mereka bertanggung jawab. Mungkin ada kelalaian dari mereka atau di dalam deskripsi itu terdapat deskripsi yang tidak sesuai dengan barang tersebut, mungkin bisa diselesaikan dengan musyawarah. Lebih baik kita menyelesaikan suatu masalah tersebut dengan bermusyawarah secara keluargaan daripada menggunakan kekuatan fisik dan kekuatan lainnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Materi-materi yang saya sampaikan, apabila ada kritikan bagi teman-teman semua, bagi para dosen, boleh untuk menyampaikan di kolom komentar. Video ini akan saya upload di YouTube guna untuk memenuhi tugas yang telah diwajibkan oleh dosen mata kuliah dasar ekonomi dan fikih muamalah. Ya, cukup sekian dari saya. Unzur maqala wala tanzur maqala. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyakiti hati kita dan hati kalian. Apabila ada kata-kata yang saya tidak mengenakan hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Karena saya juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.